A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin wa tahirin wa ashabihil muntajabin. Alhamdulillah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk pada satu bulan yang sangat utama. Bulan yang Allah panggil kita untuk menjadi tamunya, untuk menikmati jamuan ilahi, jamuan ruhaniyah yang sangat luar biasa. Kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mulia. Nafas-nafas kita adalah tasbih. Tidur-tidur kita adalah ibadah. Doa kita mustajab. Amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan bagi kita semua untuk memenuhi hak-hak bulan suci Ramadan ini. Dan memanfaatkan Ramadan ini secara maksimal dalam ibadah kita, dalam puasa kita, dalam bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan hiasan malam dengan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya insyaallah akan menemani Anda semua selama bulan suci Ramadan ini dengan membacakan beragam riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan Ahlul Bait alaihimussalam untuk menambah kesempurnaan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Salah satu nasihat Rasulullah SAW ketika masuk bulan suci Ramadan, Rasulullah memerintahkan kepada kita, fasilu arhamakum, sambungkanlah silaturahmi kamu. Kata silaturahmi adalah kata yang sudah menjadi bahasa kita. Dari dua kata, as-silah war-raham. As-silah artinya menyambungkan, bersambung antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ar-Raham adalah kasih sayang, tetapi yang dimaksud ketika pada kata silaturahim adalah menyambungkan hubungan kita kembali, merekatkan, merajut kembali dengan akriba'ina, dengan keluarga-keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Selama kehidupan kita tentu kadang-kadang ada kekeliruan, kesalahan yang terjadi sehingga seringkali menimbulkan persoalan di antara kita. Tetapi merajut kembali menjadi syarat kesempurnaan ibadah kita di bulan suci Ramadan, karena itu perintah Rasulullah SAW. Ada banyak sekali riwayat-riwayat, hadis-hadis yang melarang kita untuk memutuskan silaturahmi ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, la taqta' rahimaka wa in qata'ak. Jangan putuskan silaturahmi kamu atau kasih sayang kamu sekalipun dari orang yang memutuskannya darimu. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sekalipun mungkin orang itu melepaskan hubungan dengan kita, tetapi kita dianjurkan untuk berusaha merajut kembali, berusaha untuk menyambungkan kembali. Ada kalanya ada orang-orang yang mungkin tidak mau lagi memiliki hubungan dengan kita. Kita pun tentu sulit untuk dapat merajut kembali hubungan tersebut. Tetapi kita bisa mendoakan dirinya, menghilangkan di hati kita kebencian kepadanya.
Karena itu bagian dari anjuran Rasulullah SAW. Sebagaimana juga Rasulullah SAW pernah didatangi seseorang, an Abi Abdullah alaihissalam qala inna rajulan atan Nabi SAW. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW dan orang itu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya keluargaku telah datang kepadaku dan mereka membenciku, memaki-maki diriku. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, fa arfadahum, qala sallallahu alaihi wasallam, izant yarfadakumullahu jami'an. Jika itu engkau lakukan, apakah engkau menolak mereka? Jika itu engkau lakukan, maka Allah akan menolak kalian semua. Qala fa kaifa asna? Kemudian orang itu berkata, bagaimana aku harus melakukan? Qala Rasulullah SAW, tasil man qata'aka, wa tu'ti man haramaka, wa ta'fu amman zalamaka, fa innaka iza fa'alta zalika, kana laka minallah alaihim zahira. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sambungkanlah silaturahmi kamu. Berikan kepada orang-orang yang mengharamkan darimu. Maafkan orang-orang yang menzalimi dirimu. Sekiranya engkau melakukan itu, kata Rasulullah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala padamu akan memberikan ganjaran atau balasan. Dalam hadis yang lain, an Amirul Mukminin alaihissalam qala silu arhamakum walau bit taslim. Imam Ali mengatakan bahwa sambungkan silaturahmi kamu walaupun dengan mengucapkan salam. Jadi menjelang bulan suci Ramadan kita biasanya menyebarkan WhatsApp, menyambungkan lagi, mengucapkan salam lagi kepada saudara-saudara kita, kepada siapa saja. Karena itu Imam Ali mengatakan sambungkanlah silaturahmi kamu itu walaupun dengan taslim, bitaslim, ucapan salam. Assalamualaikum, apa kabar? Itu adalah upaya kita untuk menyambungkan silaturahmi kita. Innallaha yaqul, Imam Ali mengatakan sesungguhnya Allah mengatakan wattaqullaha allazi tasaalun bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Pada surah An-Nisa ayat 1. Allah mengatakan, bertakwalah kepada Allah yang menjadikan kamu itu terhubung satu dengan yang lain, ya. Memiliki hubungan kasih sayang atau menciptakan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan kamu, selalu mengawasi kamu. Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib menganjurkan kepada kita. Jadi adalah satu hal yang sangat baik bagi kita, di antara upaya kita untuk menyempurnakan ibadah ini, kita menyambungkan silaturahmi kita itu. Walaupun kita hanya sekedar menyapa, mengucapkan salam, bertanya kabar, atau sekiranya memungkinkan kita pun berjumpa dengan orang tersebut, dengan saudara-saudara kita itu. Ketika seseorang itu memutuskan silaturahmi, maka akan cepat sekali menimbulkan efek keburukan dalam kehidupannya. Sebagaimana Imam Ali mengatakan, wa inna minaz dzunubi allati tu'jalul fana qati'ur raham. Dosa yang paling cepat akibatnya, efeknya itu adalah dosa orang yang memutuskan silaturahmi itu. Mungkin kita tidak bisa berhubungan lagi, tidak bisa bersama lagi seperti sebelumnya, tapi paling tidak kita tidak memutuskan silaturahmi itu. Paling tidak kita saling mendoakan dari tempat yang jauh, atau saling berusaha untuk menyapa walaupun sekedar untuk menjaga kebaikan di antara kita. Bahkan dalam hadis dari
Imam Ali bin Husain, Imam Ali Zainal Abidin, yang memberikan wasiat kepada putranya. Ya bunayya, la tusahhib qati'ar rahim. Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitaballah fi salasa mawadhi'. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan bahwa, wahai putraku, jangan bersahabat dengan orang yang memutuskan silaturahmi. Karena aku mendapati Allah melaknat mereka di dalam kitab sucinya pada 3 tempat. Kemudian Imam membacakan ayat-ayat itu, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum ulaika allazi la'nahumullah fa asamahum wa a'ma absarahum. Pada surah Muhammad ayat 22 dan 23. Apakah ketika kamu mendapatkan kekuasaan, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahmi kamu? Sesungguhnya bagi mereka itu Allah melaknat mereka, fa asamahum wa a'ma absarahum. Allah menjadikan mereka itu buta dan tuli. Ini Allah melaknat orang-orang yang ketika dia berkuasa, dia berlaku sombong dan memutuskan silaturahminya. Pada surah Ar-Ra'd ayat 25 Allah berfirman, wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusila wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'na wa lahum su'ul dar. Dan orang-orang yang berpaling dari janjinya kepada Allah setelah melakukan perjanjiannya dan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk mereka sambungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi, maka sesungguhnya mereka itu mendapatkan laknat dari Allah dan bagi mereka itu adalah tempat kembali yang paling jelek. Ayat yang sama juga pada surah Al-Baqarah ayat 27 ketika Allah berfirman, allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang berpaling dari janji Allah setelah melakukan perjanjian pada Allah dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling merugi. Jadi karena itu ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan laknatnya bagi orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin mengatakan la tusahhib qati'ur rahim. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang memutuskan silaturahmi ini. Begitu jeleknya, begitu buruknya. Dan bagi orang-orang yang melakukan atau berupaya untuk menyambung kembali, merajut kembali hubungan yang terputus, Rasulullah SAW bersabda, in a'jalal khair thawaban silaturahim. Pahala ganjaran yang paling cepat dari Allah itu adalah orang yang menyambungkan silaturahminya. Jadi ketika kita berusaha kembali untuk merajut hubungan yang telah terputus itu, maka Allah akan menurunkan kebaikan yang banyak dan segera kepada kita. Dari Imam Ja'far as-Shadiq, qala Aba Ja'far alaihissalam, qala silatul arham tuzakkal a'mal wa tadfa'ul balwa wa tanmiyal a'mal wa tanmiyal amwal wa tansi'alahu fi umrih wa tuwasi'a fi rizki wa tuhabbiba fi ahli baitihi falyattaqillah wal yasil rahimah. Dari Imam Ja'far Shadiq yang mengatakan bahwa menyambungkan silaturahmi itu akan membersihkan amal-amal kita, mensucikan kembali amal-amal kita, menolak bencana, memperbanyak harta yang kita miliki, memanjangkan usia kita, meluaskan rezeki kita, membuat keluarga kita bertambah cintanya kepada kita. Bertakwalah kepada Allah dan sambungkanlah kasih sayang kita. Karena itu di antara upaya kita dan nasihat Rasulullah SAW
ketika menjelang bulan suci Ramadan ini, Rasulullah mengatakan, fasilu arhamakum, sambungkan silaturahmi kamu. Baik kepada orang yang hidup, demikian juga kepada orang yang telah meninggalkan kita. Bagaimana upaya kita untuk menyambungkan silaturahmi kita dengan mereka yang telah mendahului kita? Paling tidak kita bisa melakukan ziarah ke kubur-kubur mereka, atau minimal kita menyebutkan nama mereka dalam doa-doa kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ini menyempurnakan ibadah kita, dan marilah kita sambungkan silaturahmi kita kepada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, dan semoga Allah menurunkan keberkahan untuk kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wal tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.